Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Zainal sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kota Bandung. Saat ini saya masuk di sesi pra-observasi dalam rangkaian modul 2.3 mengenai supervisi akademik. Dan di sebelah kanan saya nih, saya tidak sendirian. Sudah ada Bapak Taufik. Ya, nama lengkapnya Pak? Taufik Maulana Rahman yang kebetulan mengajar di guru PJOK di kelas 3 dan kelas 6. Nah, untuk itu pada sesi wawancara atau pra-observasi ini saya akan melakukan coaching sama Pak Opik ya. Opik, kumaha namang? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Mohon maaf nih diganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Dan mohon izin untuk direkamnya. Boleh, boleh. Oke. Nih, Pak Opik tadi ngajar kelas 3 sama kelas 6. Kelas 3 sama kelas 6 nih. Maksud dari supervisi akademik ini, Pak. Ya. Jadi saya ada tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Ya. Ya, terkait Pak Opik mungkin ya nanti yang akan melakukan pembelajaran. Ini dalam sesi pra-observasi. Jadi sebelum nih, Pak ya. Ya. Dalam sesi pra-observasi ini kita akan melakukan percakapan lah ya, untuk melakukan persiapan. Sebelum nantinya saya akan melakukan kunjungan atau melihat langsung di observasi kelas. Adapun tujuan dari pra-observasi ini untuk mempersiapkan atau persiapan awal agar nantinya mungkin Pak Opik akan lebih siap lagi, lebih percaya diri lah untuk melakukan sebuah pembelajaran terbaik tentunya ya untuk peserta didik. Ini Pak Opik, tujuan dari coaching ya, karena kita ada di sesi coaching juga. Apa nih kira-kira tujuan dari Pak Opik dan saya ada dalam sesi coaching ini? Mungkin untuk tujuan coaching ini, untuk saya pribadi mungkin ya, untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri, biar nantinya bisa lebih baik lagi seperti itu, Pak. Yes, ya, kemampuan lah. Kemampuan. Kemudian kalau nanti misalkan jadi ada sharing sesi juga dengan Bapak, misalnya ada kekurangan dari saya gitu. Oke, ya, ada momen untuk berbagi, berbagi, ada informasi lainnya, siap. Ada sharing sesi. Nah, berikutnya nih Pak Opik, di sesi pra observasi ini saya akan meluncurkan beberapa pertanyaan ya. Iya, boleh Pak. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Opik terkait nanti pembelajaran yang akan Pak Opik lakukan. Nih. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti di pembelajaran yang akan dilakukan apa nih Pak? Ini tujuan pembelajaran yang akan nanti kelas disampaikan pada saat observasi mungkin saya kan mau ngambil materi senam irama. Senam irama. Menggunakan project based learning. Project based learning. Oke. Project based learning. Di situ mungkin anak-anak bisa mengembangkan kemampuannya secara berkelompok. Ya. Dan nanti hasilnya menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Dan senam irama. Oke, senam irama. Jadi bagaimana caranya memfasilitasi anak-anak ya untuk bisa lebih berkembang. Nih, melihat dan menyimak tadi ada area pengembangan nih. Apa saja nih area pengembangan yang ingin dicapai? Ada ranah kognitifnya atau psikomotor. Mungkin kalau dari kognitifnya mungkin anak-anak nanti kan dikasih materi dulu. Kemudian anak-anak nanti berkelompok. Kemudian nanti mengerjakan apa aja nih yang akan dipelajari, yang akan dilaksanakan nanti pada saat materi yang akan disampaikan. Kemudian kalau psikomotornya nanti anak-anak melakukan mempraktikkan hasil dari hasil kerja kelompok tadi. Baik. Itu ada area pengembangannya juga sudah tersentuh ya, area kognitif dan psikomotornya ya. Karena bagaimanapun dalam bidang PJOK mah harus bergerak, pasti bergerak lah, lebih mendominasi. Nah, baiklah Pak Opik, tadi saya simak ada PBL. Problem based project based learning ngambilnya. Tadi ada PBL. PJBL. Ya. Pak Opik, tadi saya simak sedikit ada Pak Opik mengatakan PBL. PJBL. Oh, PJBL? Iya. Salah, kat. PJBL. PJBL teh? Project based learning. Oh, project based. PBL, problem based. Oh, problem. Berarti projectnya. Oke. Nah, itu Pak Opik. Jadi
nanti mungkin akan memfasilitasi peserta didik ya untuk mengembangkan gitu, secara kognitifnya ataupun secara psikomotornya ya. Karena bagaimanapun juga PJOK mah pasti bergerak berkaitan ya dengan gerak terus. Mendominasi lah ya pergerakan. Nah, tadi saya sempat menyimak nih ada PJBL ya. Iya. Semacam apa tuh? Aplikasinya. Jadi aplikasinya nanti teh kan PJBL ada beberapa tahapan yang pada intinya mah anak nanti punya hasil. Oh, hasil. Iya kan nanti kalau biasanya kan project ya. Ya biasanya kan senam irama dengan senam SKJ kan bosan anaknya tuh. Dengan PJBL mungkin anak-anak lebih antusias. Di samping itu anak-anak bisa menghasilkan karya gitu. Ada kreasi. Luar biasa Pak Opik. Nah, tadi ada area pengembangannya sudah dipaparkan. Terus rencana pembelajaran nih termasuk strategi. Mungkin tadi sudah tersentuh ya yang PJBL ya. PJBL. Entah secara metode ataupun modelnya. Mungkin bisa dijelaskan lagi? Modelnya mungkin pakai ini pendekatannya saintifik. Oh, saintifik ya. Kemudian model pembelajarannya project based learning. Yes. Kemudian metodenya demonstrasi, nanti saya mendemonstrasikannya dulu. Kemudian ada tanya jawab juga. Oke. Kemudian diskusi nanti dengan teman sebaya dan sama saya nanti ada tanya jawab juga. Terakhir ada praktik, nanti dipraktikkan. Oke. Cukup lengkap juga ya Bapak ya. LKPD mungkin ya. Iya, nanti ada penugasan dan praktek tentunya ya. Luar biasa nih Pak Opik dengan schedule atau rencananya yang mungkin nanti akan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Nah, tadi dari tujuan, area pengembangan, rencana pembelajaran sudah begitu dipaparkan dengan runtut ya. Media pembelajaran mungkin Pak Opik apa yang akan dipakai? Mungkin nanti kalau media pembelajaran yang pertama otomatis pasti ada sound, kemudian nanti ada infocus. Oh yes, infocus. Kemudian ada speaker juga. Ini speaker sound iya. Inilah pengeras suara ya. Iya, pengeras suara. Karena memang tadi yang akan dicapai juga senam irama. Senam irama. Iya. Kemudian terutama nanti di luar pasti bisingnya pasti harus menggunakan speaker juga gitu. Oke, setuju. Nah, Pak Opik, nanti di hari proses pembelajarannya, mungkin saya akan berkunjung ya, melihat langsung observasi kelasnya, Pak Opik. Boleh, Pak. Karena saya ingin melihat dan mencatat kejadian-kejadian apa sih yang mungkin terjadi gitu kan. Yang mudah-mudahan segala yang direncanakan juga berjalan lancar. Amin. Nah, setelah melakukan proses pembelajaran, mungkin nanti habis observasi kelas ya. Mungkin saya akan ada wawancara lagi Pak Opik. Boleh, Pak. Pasca observasi ya. Mungkin biar tahu juga saya ada masukan atau gitu ya. Siap. Berikutnya nih Pak Opik. Apa yang Bapak Opik rasakan atau yang Pak Opik dapatkan dari percakapan hari ini? Dari ini ya? Dari kucing lah ya? Kucing. Banyak yang saya terima dengan baik ya. Terutama ya bisa mengeluarkan pendapat ya. Saya awalnya gimana caranya gitu kan. Dengan kucing gini saya ini saya masih ada kekurangan nih gitu. Ada cross check gitu Pak. Terus ada gambaran mungkinnya nanti apa saja yang akan dipelajari untuk kedepannya. Perasaannya nih setelah bertemu saya dalam sesi ini sangat senang terutama. Terima kasih ya. Nah Pak Opik, ternyata kita sudah berada di penghujung segmen nih di sesi observasi ini. Jadi saya mengaturkan banyak terima kasih Pak Opik. Sama-sama Pak. Semoga nanti saya Ayanu Kaliwat jika nama itu kira-kira kapan? Oh, nya mata kecap itu kira-kira itu di mananya? Kayak katilah itu nana. Nah, media pembelajaran itu tadi ini ya ada sound system, infocus, PowerPoint nanti kan. PowerPoint, terus speaker ya? Speaker juga. Nah, kira-kira kapan nih Pak Opik? Pak Opik bisa melakukan atau menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut. Kebetulan nanti kan hari Rabu ada pembelajaran kelas 6. Kemudian ini kan kelas 6. Paling di hari Rabu nggak apa-apa Pak? Di hari Rabu, silakan. Nanti mungkin saya akan berkunjung kembali Pak Opik ya. Siap. Ketika Pak Opik melakukan sesi pembelajaran, mungkin saya akan melihat secara langsungnya observasi lah gitu. Mencatat apa yang terjadi dalam serangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin nanti saya akan berkunjung dan tentunya setelah
proses observasi kelas Ya. ataupun Pak Opik telah melakukan prosesi pembelajaran, nanti akan ada lagi nih sesi pasca observasi. Iya, Saya mungkin boleh. akan melakukan wawancara lagi. Boleh Pak, dengan senang hati. Oke. Masih dalam sesi kucing ya. Iya. Jadi saya akan membersamai Pak Opik lah dalam beberapa ini sesi ya, Iya. dari pra terus observasi dan akhirnya pasca observasi. Pak Opik, tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung segmen nih. Aduh, nggak kerasa ya. Nih, sebelum mengakhiri dari sesi kucing ini, apa yang Pak Opik dapatkan atau yang Pak Opik rasakan setelah bertemu saya di sesi kucing? Sisi kucing. Awalnya ya saya sangat senang. Ya. Bisa saya bisa merasakan, oh gini kucing teh. Yes. Bisa berbagi ilmu juga gitu. Kemudian mengetahui kekurangan, oh nih untuk mempersiapkan nanti pada saat pembelajaran juga tahu, saya juga bisa lebih tahu lagi. Kan lebih siap lagi gitu. Dan ada gambaran Iya, mungkin betul. ya. Terus mungkin ada cross check, takutnya ada yang ini Kekurangan karena mungkin bisa. dari sekian banyak poin-poin di perencanaan ya. Sangat membantu berarti Sangat ya. membantu. Oke, mudah-mudahan Pak Opik segala hal yang direncanakan ya sesuai dengan RPP-nya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Dan ini yang saya harus katakan, terima kasih banyak Pak Opik atas waktunya. Semoga nanti kita bertemu lagi ya untuk di sesi observasi kelas hari Rabu ya. Semoga Pak Opik tetap sehat dan peserta didiknya juga tetap semangat. Siap, amin. Mungkin itu saja Pak Opik. Mohon maaf nih telah mengganggu waktunya dan saya ucapkan sekali lagi hatur nuhun, terima kasih. Baiklah, itu tadi sesi praobservasi wawancara di sesi kucing. Saya Hari Zainal bersama Bapak Taufik. Kita akan berjumpa kembali di sesi observasi kelas dan pasca observasi. Untuk itu saya mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk rekan-rekan CGP, tetap semangat, pokoknya mah gaskeun. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Opiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Siapa aja? Naila. Bentar, Naila. Nisa, terus Sabila. Rahayu. Terus coba lihat yang laki-laki teman kalian. Ada rambutnya yang masih panjang? Coba siapa aja yang pakai rambutnya panjang? Rizky, terus Mandala, Hatpan, Bayu, ya. Minggu depan harus dirapihkan, ya, bisa? Oke. Setelah itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Basket, ya. Tentang apa aja basketnya? Dribbling. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang senam irama. Oke, boleh Ispi bacain senam irama. Jadi gerak irama itu apa? Gerakan yang diiringi irama musik atau ketukan, ya. Senam irama. Fadil, bacakan manfaatnya. Dan menjaga berat badan. Oke, jadi ada berapa manfaat
dari ada dulu ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Biar lebih semangat. Oke, siap. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu berdasarkan penyajian model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu menyusun atau menciptakan variasi dan kombinasi rangkaian gerak, langkah kaki dan ayunan lengan, mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik, dalam aktivitas gerak berirama dalam bentuk rangkaian yang sederhana. Ini kelompok yang minggu kemarin? Bukan? Baru lagi ya? Oke, sip, bagus. Nih apa ini? Marching ya. Kayak gini gerakannya. Masih gerakan marching nih. Oke, apalagi single step. Masih single step, nih kayak gini gerakannya. Ada beberapa macam. Yang pertama V-step, kemudian apa lagi? Double step, terus apa lagi? Single step, terus apa lagi? Kita akan belajar tentang senam irama. Nanti kalian bikin gerakan masing-masing. Contohnya sudah ada tadi, nanti Bapak dibagikan juga ada di bahan ajar ya. Nanti kalian baca lagi, kemudian nanti bikin gerakan ya. Kemudian nanti pakai musik ya, bebas kalian musiknya mau apa ya. Paham? Oke, sekarang Bapak akan bagikan LKPD dan bahan ajar ya per kelompok. Boleh baca. Sob. Jadi 4, kelompok 4. Terus nama angkatannya siapa aja? Tadi kelompok berapa? 3 langsung. Iya. Sudah? Sok tulis dulu nama-nama kelompoknya. Dibaca dulu bahan ajarnya. Tentang LKPD-nya, ya. Judulnya apa misalnya? Senam meraih bintang misalkan kelompok ini. Kelompok ini misalkan apa? Senam bangunku ada 5, misalkan kayak gitu ya. Ini kemudian isi nomor 2 dan nomor 3. Misalkan deskripsikan single step gerakannya dalam musik itu teh. Single step teh mau berapa kali? Misalkan 2 kali 8 hitungan pengulangan atau 2 kali 4 hitungan. Misalkan bebas terserah kalian kayak gimana. Nah, nanti udah beres sampai nomor 3, baru kita coba semuanya. Dicoba gerakan yang itu aja pakai musik yang meraih bintang. Sekarang kita tentukan dulu proyeknya atau nanti kalian bikin senam. Yang pertama tadi gerakannya apa aja? Ya, sudah ya, disusun sudah. Kemudian direncanakan. Kemudian nanti kita praktekkan. Ya. Pada hari ini juga. Kemudian terakhir nanti dipresentasikan, ya. Kita ke lapangan, bawa minum. Jangan lupa bawa minum dulu. Tapi sebelum itu kita pemanasan dulu, ya. Kalau kata Bapak 1, kalian langkah ke kanan. Kalau 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke belakang, 4 langkah ke depan, ya. Bisa? 3, 4, 1. 2, 1, 3, 4,
Oke, tepuk tangan dulu. Siap. 2, 2. 1, 2. Sip. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. 3, 3. 4, 3. Bagus. 3, 2. Bagus. Sudah siap? Sekarang langsung berkelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana, 3 dan 4. Ini gerakan kakinya yang benar dulu. Nah. Sok. Oke, bagus. Yes. Single step mas 1 kali. Nah, gitu Dit. Bagus Dit. Satu, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dibuka dulu. 1, 2, 3. Baru rapat lagi kelas keempat. So. 3, 4. 1, 2, 3. Hey, V step namanya juga V, bukan tuh 2, bukan gini. 1, 2, 3 tutup. 1, 2, 3 tutup. Nah, terus gerakannya apa aja? Terus oke, 2. Oke. Tuh, 2. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke. Gerakannya apa aja? Baca Sabrina itu. Oke, yang pertama mersing, kedua V step. Terus gerakannya apa aja? Oke. Hitung dalam hati. Oke. Kemudian nomor 2, gerakannya apa aja? Stand up, single step, double step. Oke.
Oke, kita evaluasi. Kelompok 1. Gimana tadi gerakannya, sudah kompak? Coba, kompak belum? Gimana gerakannya? Perempuan, ini kelompok ini, bagus gak? Lumayan. Kelompok ini gimana? Kurang, bagus. Kurang bagus kaliannya. Ya, gerakannya meskipun masih belum kompak, tapi kalian sudah berani tampil di depan. Untuk kedepannya nanti bisa diperbaiki. Oke, sudah itu kita pendinginan dulu ya. Kakinya lurus. Hitung 1 sampai 8. 1, 2, buka. 5, 6, 7, 8. Oke, kakinya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Gimana perasaannya? Senang? Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Pelajaran tadi tentang apa? Senam apa? Senam irama. Senam irama itu ada apa aja? Mersing, terus gerakan lengan kaki, V-step, terus single step, double step, terus apa lagi? Knee up. Apa? Ya, dan lain-lainnya. Oke, untuk minggu depan masih tentang senam irama, ya, yaitu nanti pakai gerakan ayunan lengan. Cukup? Oke, pimpin doa tadi oleh siapa? Sabrina. Sini. Sok. Selesai. Beri salam. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hari Zainal sebagai salah satu calon guru penggerak di Kota Bandung, angkatan ke-7. Saat ini saya sudah berada di modul 2.3 mengenai supervisi untuk akademik, Pak ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya akan memperkenalkan dari yang paling kanan nih, yang sudah siap. Beliau adalah pengajar praktik untuk kelompok saya, yaitu Bapak Haji Muhammad Dadi Firdaus, SPD MM. Yang sebentar lagi mungkin bertambah lagi, Pak ya, gelarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga saya segera menyusul, Pak. Dan di sebelah kanan nih, tepatnya di sebelah kanan saya nih, rekan saya di bidang PJOK, beliau adalah Bapak Taufik Maulana Ar-Rahman. Yang ini, yang sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi kelas. Iya. Nah, baiklah. Mohon izin, Pak, untuk dilakukan perekaman selama wawancara pasca observasi ini, Pak ya. Oke, untuk itu saya langsung masuk saja ke sesi pasca observasi. Assalamualaikum, Pak Opik. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Seger ya kalau PJOK kamu. Iya. Terus segar terus. Meskipun suasana panas juga, Pak ya. Iya. Mungkin nanti akan berbicara tips and tricksnya ya. Insya Allah. Pak Opik, kabarnya alhamdulillah baik. Iya. Dan akhirnya kemarin setelah melakukan pra-observasi, Iya. dan saya juga memantau, menyimak saat telah diselenggarakannya observasi, Iya. yaitu keberlangsungan Pak Opik dalam sebuah pembelajaran. Iya. Namun sebelum masuk ke lebih jauh lagi, untuk saat ini nih, kita kembali dalam sesi coaching ya. Iya. Jadi saya akan membersamai Pak Opik sebagai coach. Iya. Apa nih kira-kira yang ingin didapatkan dari perbincangan kita? Ya, yang pertama mungkin saya bisa bisa lebih siap lagi nanti untuk saat akan melaksanakan mengajar kepada anak-anak. Yes. Kedua, mempersiapkan rencana. Kira-kira rencananya. Kemudian pada saat pembelajaran juga gitu. Oke. Nah, Pak Opik,
karena memang sebelumnya juga saya sudah melakukan praobservasi gitu ya. Pak Opik sudah menyiapkan segala rupanya terkait RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, perasaan nih setelah melakukan serangkaian pembelajaran saat itu saya observasi, apa nih yang dirasakan nih? Waktu sebelum ada coaching ini mungkin ya, saya mungkin tidak siap mungkin ya. Dengan adanya coaching ini saya bisa lebih siap lagi merancang rencana pembelajaran. Kemudian pada saat nanti pada pembelajaran juga, kemudian pada saat proses juga gitu. Nah, secara personal perasaan apa sih yang benar-benar dirasakan nih selain sisi persiapan dan lain? Sangat senang sih. Senang. Iya. Jadi lebih baik dilakukan setiap seharusnya iya ya, betul. Wah, luar biasa Pak Opik ya. Ada sebuah motivasi bahwa ternyata observasi itu akan menjadi menambah motivasi. Iya, betul. Ya. Sepakat Pak Opik kalau seperti itu. Ini akan menstimulus ya. Akan menjadi stimulasi. Guru akan lebih siap lagi. Saya sepakat seperti itu. Nah, dari telah berlangsungnya pembelajaran saat diobservasi itu saya menyimak juga ada rangkaian dalam kelas dulu, makanya sebelum masuk keluar nih. Kira-kira nih dari tujuan yang Pak Opik paparkan di rencana pembelajaran sudah ada yang tercapai nggak sesuai dengan harapan atau? Mungkin ada sih, cuma masih ada yang harus diperbaiki juga sih gitu. Dari pembukaan seperti itu masih ada yang harus diperbaiki juga. Pada saat pelaksanaan untuk ikan inti, anak-anak masih ada yang kurang ini, berarti saya masih kurang juga dalam mengajarkan anak-anak itu. Kalau dari sisi tujuan pembelajaran dari materinya nih, dari RPP-nya terhadap siswa nih. Kemarin itu kan Pak Opik mengajar senam ya? Iya, senam irama. Sejauh apa sih pemahaman dari anak-anak nih dari tujuan yang disajikan di RPP? Untuk kemarin saya sebelum ke inti saya kan menampilkan dulu rangkaian gerakan apa aja nih. Kemudian anak-anak mencari sendiri gerakan, jadi bikin project gitu. Alhamdulillah anak-anak bisa gitu dengan berkelompok dengan teman-temannya gitu. Jadi secara pemahaman atau dari sisi pengetahuan sudah tercapai ada yang diharapkan sesuai rencana pembelajaran. Nih berikutnya nih Pak Opik terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Sejauh ini hal apa yang sudah dirasakan baik dan harus dipertahankan? Nah, terus ada lagi hal apa nih yang masih dirasakan kurang atau masih harus ditingkatkan dari sisi Pak Opik boleh? Kalau untuk ditingkatkan mungkin pada saat persepsi kan mungkin harus dipertahankan lagi sih. Saya sudah lumayan bagus sekarang kan menurut saya gitu ya. Yang kurang paling dari yang di akhir tuh apa namanya tuh? Refleksinya masih kurang saya gitu. Refleksi pada anak gitu. Jadi sejauh ini yang dirasakan Pak Opik untuk opening atau persepsi dan sebagainya sih sudah tersusun gitu. Ya. Nah, karena memang itu akan menyentuh di area pengembangan nih Pak Opik. Apakah hal yang harus diperbaiki atau mungkin kedepannya nih Pak Opik sudah saya lihat di sini ada yang perlu ditingkatkan nih sisi refleksi dari setiap akhir pembelajaran nih. Berkaitan dengan itu, boleh diceritakan tidak bagaimana nih rencana atau apa ini yang akan dilakukan untuk Pak Opik untuk mengantisipasi atau memperbaiki. Untuk memperbaiki. Mungkin pertama nanti ada perkumpulan biasa guru olahraga, sharing sesi gimana nih caranya gitu, biar bisa menarik juga nanti refleksi gitu, maksudnya nggak gitu-gitu aja lah gitu. Kemudian ya dari internet bisa jadi media sosial gitu. Jadi kedepannya mungkin Pak Opik akan menambah ini ya, kalau saya lihat di sini ada sharing sesi, berarti akan lebih banyak berkomunikasi. Karena sebelumnya juga saya sering juga itu mungkin udah masuk salah satu rencana, dan kedepannya juga akan ini saya lihat tuh Pak Opik tadi saya salut nih Pak Opik akan
lebih interaksi lagi di KKGO Iya, untuk kecamatan. Iya, kecamatan. Dan ini satu lagi nih Pak Upik, saya setuju sekali nih Pak Upik ketika tadi rencana yang mungkin kedepannya akan dilakukan itu seputaran mencari referensi dari media sosial. Iya. Nah, sejauh ini sejauh apa nih? Sejauh ini apa yang pernah dilakukan? Paling saya sekarang kan udah media sosial, IG sekali lihat Instagram, ada guru-guru olahraga atau dari Facebook juga ada, dari SMK 4 suka menampilkan, saya suka sambil lihat-lihat juga gitu. Kemudian dari YouTube juga gitu. Melihat menjadikan sebuah referensi. Iya, referensi gitu, gitu. Luar biasa nih Pak Upik, ternyata ada sebuah rencana meningkatkan tadi dari sisi yang mungkin masih dirasa kurang ya. Luar biasa nih, dan ada beberapa rencana tadi yang saya simak seperti sharing sesi, kegiatan kerja kelompok guru olahraga ataupun media sosial nih. Berikutnya nih kalau sudah melihat seperti itu mungkin sudah terlihat nih Pak Upik sudah punya planning, dan yang saya harapkan Pak Upik tetap semangat. Dan harapan saya juga Pak Upik akan memiliki catatan-catatan kecil karena semakin panjang perjalanan kita mengumpulkan referensi berarti suka lupa. Iya, betul sih. Ya itu ya natural Iya, natural. Karena memang ya itulah harapan saya ke depannya, dan semoga lancar. Amin, amin. Nah, berkaitan dengan hal atau rencana-rencana yang akan Pak Upik lakukan ke depannya nih, pasti akan ada nih sosok yang menginspirasi ataupun sosok yang menjadi motivasi. Yang menjadi inspirasi siapa nih? Kira-kira udah jelas Pak Hari gitu. Lihat dari kalau saya lagi ada belum jam nih, lihat Pak Hari lagi ngajar, wah ini bagus gitu. Dari sisi apa aja ujung-ujung bagus? Dari sisi ya ke anak gimana biar ceria gitu ya. Kemudian pada saat proses pembelajaran juga ya menurut saya bagus lah Pak Hari gitu. Jadi sosok yang lebih buat saya lah itu. Opik terlalu menyanjung. Nah itu kalau di sisi dari satu bidang nih, bisa saja sosok inspirasi atau yang memotivasi itu lahir di luar bidang atau mungkin siapalah di sini yang mungkin Pak Upik idolakan atau jadi panutan mungkin siapa? Panutan paling ya orang tua saya sendiri sih. Kebetulan orang tua juga kan guru juga gitu, cuma bukan dari bidang PJOK. Luar biasa ya Pak Upik, lahir dari apa? Dari garis keturunan yang berada di track ini ya, pendidikan. Ternyata luar biasa Pak Upik. Ini akan menjadi sebuah cerita yang tidak akan terputus Pak Upik ya. Insya Allah. Hingga nanti masa berganti, zaman berubah, Pak Upik akan mungkin generasi berikutnya juga Pak Upik akan. Insya Allah mudah-mudahan ada lah. Amin. Penerusnya ya, jangan sampai terputus. Karena bagaimanapun peradaban yang lahir ini akan dipengaruhi oleh salah satunya guru. Setuju, saya sepakat Pak Upik. Berikutnya nih Pak Upik, kalau tadi berbicara inspirasi atau orang yang memotivasi. Nah, berkaitan dengan rencana-rencana ke depan yang akan Pak Upik lakukan atau selenggarakan nih, siapa nih yang kira-kira yang akan terlibat, yang akan dilibatkan? Yang dilibatkan mungkin ya pertama otomatis guru olahraganya juga, kemudian wali kelas, kemudian ya siswa dan pas sekolah sih, dan bagian kurikulum juga gitu. Betul. Berarti semua unsur yang ada di sekolah, warga sekolah tanpa terkecuali. Luar biasa Pak Upik. Ini Pak Upik, berikutnya saya mau bertanya nih, dalam sederetan mengarungi panjangnya nanti rencana-rencana yang Pak Upik akan lakukan nih, Pak Upik pernah memiliki self reminder nggak atau semacam catatan pengingat atau jadwal khusus nih? Atau kapan nih memulainya seperti itu? Untuk saat ini sih belum, mungkin kedepannya bisa ini juga sih gitu. Disiapkan lah gitu. Karena memang kebutuhan rencana ke depan takutnya agenda kegiatan juga banyak ya. Insya Allah nanti kedepannya mungkin bisa dibikin itu juga. Nah, kalau melihat tadi ada sebuah hal yang harus ditingkatkan ya, tentunya self reminder juga akan berpengaruh. Iya. Nah,
hal apa nih, waktu kapan nih Pak Opik untuk bisa melakukan rencana yang akan Mungkin dari sekarang juga harus mulai gitu kan, biar lebih baik juga kan gitu Siap. ya. Kedepannya biar lebih baik gitu, mempersiapkan lagi lebih baik. Ya, berarti dalam waktu-waktu dekat Ya, lah terdekat ini. Luar biasa Pak Opik dengan semangatnya dan ada sebuah rencana Iya. ternyata ya. Tadi telah menemukan Dengan adanya Kuci ini kan jadi termotivasi juga saya gitu, bisa biar lebih baik lagi. Siap, setuju. Pak Opik, jika melihat rencana yang mungkin akan cukup kompleks juga ya. Iya. Tadi saya lihat juga ada 3 item nih, sharing sesi, KKGO, Iya. media sosial dan lain sebagainya. Bagaimana cara agar bisa terselenggara dan berjalan dengan lancar nih? Yang penting yang pertama komitmen mungkin ya. Komitmen. Iya. Oke. Bisa nggak diselenggarakan terus-menerus seperti ini? Yang minimal salah satunya kita terus ditekuni, misalnya bersama sharing sesi, habis olahraga, ya habis ngajar, ada pertemuannya, ada ngobrol, saling ngobrol, minimal itu dulu. Dan yang keduanya tanggung jawab gitu. Ya, saya sebagai guru, ya mungkin guru pendidik mungkin harus lebih baik lagi kan untuk anak yang biar lebih unggul gitu, biar lebih cerdas gitu anak-anak. Ada lagi selain itu? Komitmen dan tanggung jawab tuh. Ya, itu sih yang paling utama mungkin saya. Saya setuju ya. Terus tadi saya dengar juga ada komitmen, sharing sesi yang akan dilangsungkan berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Ya. Terus memang harus ada komit juga, tanggung jawab dari kitanya juga ya, termasuk Pak Opik di sini. Dan akhirnya itu akan menjadi sebuah ini Pak Opik, jangan terlupakan nih, akan menjadi sebuah kolaborasi. Setuju iya, ya? betul ya. Karena tadi saya mendengar ada siswanya juga gitu kan ya, terus ada rekan guru mungkin disitulah akan kolaborasi. muncul kolaborasi. Betul, Pak. Di mana Pak Opik juga akan bisa bersinergi. Iya. Selain dengan saya di kebidangan PJOK, mungkin dengan guru-guru yang lain. Setuju berarti? Setuju, Pak. Wah, betul sekali. Pak Opik aja sudah setuju, berarti Pak Opik sudah bisa menyimpulkan nih dari perbincangan tadi yang cukup hangat nih. Ya. Apa kira-kira kesimpulan dari obrolan kami lah? Kesimpulannya mungkin yang pertama, dengan adanya Kuci ini bisa lebih baik lagi kan kita, terutama saya. Kemudian dengan adanya sharing sesi bisa meningkatkan kualitas nih, kemampuan kita untuk lebih baik lagi. Kemudian dengan ada sosok yang inspirasi, bisa kita jadi role model juga kan ya. Gitu, Pak. Ada lagi nggak kira-kira yang ingin disimpulkan? Mungkin ya saya sendiri sih perlu dukungan dari warga sekolah juga, support biar lebih baik lagi seperti itu, Pak. Mungkin itu dulu aja. Luar biasa Pak Opik, kesimpulannya cukup padat dan bernutrisi ya, karena mungkin Pak Opik memang bidang PJOK ya. Saya tanggap di sini kesimpulan Pak Opik juga dengan adanya sesi coaching ini membuka ruang komunikasi. Iya, betul. Ada sharing sesi. Dan di situ Pak Opik, saya setuju sekali, sebuah komunikasi yang dijalin jadi sebuah kolaborasi. Dan ini nanti akan ada kontribusi. Betul kan? Iya. Tadi ada support. Iya, sangat setuju dengan kesimpulannya Pak Opik, dan ternyata kita sudah berada di penghujung segmen Pak Opik. Iya. Gak kerasa ya? Gak kerasa, Pak. Namun saya harus berterima kasih dan saya mengapresiasi nih Pak Opik sebagai Kuci ya dalam sesi coaching dalam supervisi gitu ya, akademi supervisi dengan coaching. Dan terima kasih juga saya aturkan untuk Bapak Muhammad Dadi Firdaus sebagai pengajar praktik yang begitu sabar, begitu telaten dan selalu mengingatkan saya agar tetap semangat mengarungi calon guru penggerak Pak Opik di angkatan 7, dan ini sudah berada di detik-detik terakhir. Injury time. Modul 3.3 ini akan menjadi sebuah final lah. Amin. Mudah-mudahan saya juga mohon doanya. Terus. Amin Pak Opik. Saya juga harus berterima kasih untuk segenap warga SDN 052 Cisaratan Wetan, Gede Bage, Kota Bandung.
Karena tanpa beliau juga apalah artinya saya Iya. sebagai calon guru penggerak, dan memang saya juga kedepannya Betul. akan berkolaborasi Iya, betul. salah satunya dengan Pak Okti. Iya. Mungkin itu saja, dan saya ada pantun, buah tomat buah putih tamat. Iya, cakep. Akhirnya saya Hari Zainal sebagai calon guru penggerak di angkatan 7 Kota Bandung pamit undur diri dari hadapan teman-teman CGP yang lainnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap solid. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Opik. Sami-sami. Atur nuhun Pak.